Oke, halo semuanya. Selamat datang di Undri Forces Talk. Jadi, bersama saya Putra Syamadan dari jurusan Kehutanan angkatan 2021. Jadi, ini adalah episode pertama kami, yaitu dengan nama Undri Forester Talk, di mana dalam bentuk podcast. Jadi, aku ingin menjelaskan sedikit apa itu podcast. Jadi kan podcast ini adalah sarana informasi untuk memberikan informasi kepada khalayak umum atau penonton semua dalam bentuk visual dan audio. Nah, jadi ini Undri Forester Talk ini adalah program kerja dari Divisi Komunikasi dan Informasi dari FSC atau Forestry Student Club. Nah, ini merupakan podcast pertama kami di episode ini. Jadi kami akan membahas seputar perkuliahan ataupun seputar yang menjurus pada jurusan kehutanan ini, berupa membahas tentang lingkungan atau hal lainnya yang menyangkut tentang kehutanan. Nah, jadi untuk di awal ini kami di episode pertama akan membahas secara universal bagaimana kehidupan di kampus serta bagaimana menumbuhkan motivasi dan gairah selama berkuliah khususnya di jurusan kehutanan. Nah, jadi kami menghadirkan salah satu narasumber yang hebat yang bisa dibilang alumni juga dari jurusan kehutanan dan merupakan fresh graduate ya, baru wisuda kemarin ya Bang. Ya. Mungkin itu bisa Abang perkenalkan diri dulu, nanti baru kita akan membahas tentang inspirasi. Nah, jadi temanya ini inspirasi dalam mahasiswa, bagaimana cara kita menumbuhkan gairah serta motivasi kita dalam perkuliahan. Nah, mungkin saya serahkan langsung kepada narasumber Bang Zikri Hamidi. Kepada Bang Zikri kami persilakan. Oke, ini orientasi pertamanya perkenalan aja dulu. Oke, boleh. Oke. Halo teman-teman semua, halo guys yang menonton video ini nantinya. Perkenalkan, nama aku Zikri Hamidi. Benar, aku fresh graduate atau lulusan pertama dari angkatan 2019 di jurusan kehutanan. Dan background aku sendiri, aku berasal dari Bengkalis dan sekarang berdomisili di Pekanbaru. Dan insya Allah sebentar lagi aku ada punya keinginan untuk melanjut studi magister di IPB nantinya insya Allah, dan sudah diterima juga. Oh, udah diterima ya Bang? Alhamdulillah. Oke, mungkin perkenalannya segitu Bang? Untuk di situ di awalnya dulu seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, jadi seperti yang aku katakan tadi, jadi tema ini kan inspirasi anak kuliahan. Bagaimana kita mencari gairah dan makna selama kuliah. Nah, dengan kita menghadirkan narasumber, mungkin kita bisa mendapatkan sedikit informasi atau pengalaman. Nah, dari Abang Zikri ini yang sudah baru wisuda kan, fresh graduate, mana tahu sebelum wisuda sudah mendapatkan pengalaman untuk menumbuhkan gairah tersebut gitu Bang. Okay. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama nih Bang. Nah, jadi menurut Abang nih, hal apa yang bisa membuat kita atau kami ini selaku anak kuliah nih Bang untuk mendapatkan inspirasi itu entah dari membaca buku atau menonton podcast lainnya. Nah, mungkin menurut Abang bagaimana gitu Bang? Oke. Kalau kita berbicara tentang inspirasi, maka kita berbicara tentang ekspektasi gitu. Ada bentuk harapan tentang masa depan. Tetapi tidak semua orang mempunyai ekspektasi yang berlebihan. Artinya tujuan masa depan hanya sebatas dari bagaimana kehidupan orang tua, bagaimana kehidupan keluarga, hanya sebatas seperti itu. Tetapi ada sebagian mungkin dari kita dan tertanam dalam pikiran kita dari kecil dididik untuk mempunyai mimpi. Okay. Kita dididik dari kecil untuk mempunyai harapan. Harapan seperti apa yang kita harapkan dari dulu, itu harus kita realitakan atau kita coba untuk mengimplementasikan dan kita wujudkan secara perlahan. Memang
di sebuah perjalanan dalam kehidupan itu kayak kita memang butuh sebuah perjuangan kita. Perjuangannya memang tidak mudah. Seperti layaknya trade off gitu, grafik kadang turun, kadang naik. Dan itulah namanya sebuah kenikmatan dalam kehidupan. Terus inspirasinya seperti apa? Untuk inspirasi itu kalau bagi aku banyak hal yang bisa kita dapatkan. Pertama mengenai role model terlebih dahulu. Aku jujur dari pribadi dari aku kecil dulu, aku tuh sangat menginspirasi atau sangat mengidolakan sosok seseorang yang menjadi public figure gitu. Walaupun mungkin dalam perjalanan public figure yang aku idolakan itu mempunyai background problematika. Salah satunya ada Bagus Mulyadi, sekarang jadi asisten profesor di universitas di Inggris, di Nottingham. Dan sekarang dia juga mendapat asisten juga di IPB gitu. Dia bergerak di bidang profesor ilmu bumi. Itu aku mulai menginspirasinya pada SMA. Aku coba menggali track recordnya, terus Gita Wirjawan. Itu yang menjadi pondasi bagi aku untuk bergerak ke bidang ilmiah gitu. Jadi memang betul untuk menjadi public figure tuh kita harus memberi contoh gitu. Tapi tergantung dari kita pribadi gitu. Artinya kalau kita mempunyai mimpi, ayo sama-sama kita wujudkan. Dan inspirasi itu tidak harus yang terlalu tinggi sampai membentuk role model. Tapi ada ruang lingkup dalam bentuk komunitas, organisasi, teman. Terkadang teman sekelas pun bisa menjadi inspirasi bagi kita. Mungkin Putra lah atau bagi teman-teman yang lain. Di satu kelas pasti ada satu orang yang pintar gitu. Walaupun semuanya kita tergolong orang yang pintar, tapi karena rasa malas yang membuat kita seakan-akan bisa dicap sebagai orang-orang yang rendah gitu. Tapi ada satu orang yang pintar, dan ini ketika kita selalu mengejar dia, itu yang namanya inspirasi. Inspirasi itu datang ketika kita mengekspektasi kita. Ada bentuk harapannya seperti itu. Jadi inspirasi itu datang ketika kita mulai terbentuk untuk berpikir, mulai dari niat lah kata orang sampai ke actionnya gitu. Dan ini sistemnya sama seperti butterfly effect. Butterfly effect itu dari hal yang terkecil sampai menuju yang terbesar. Apa yang kita pikirkan itu akan berubah menjadi takdir. So untuk inspirasi seperti itu sih Put. Tapi agar lebih enjoy, Putra akan bebas sih mau pertanyaan apa. Tapi kita agak lebih enjoy gitu. Kita enjoy aja Bang. Jadi bisa diambil kalau cara mendapatkan inspirasi itu kita harus mempunyai ekspektasi dulu ya Bang, gitu. Ya, ekspektasi terlebih dahulu. Pasti kita mempunyai ekspektasi untuk menuju sampai implementasi kenyataan nanti. Nah, untuk selanjutnya nih Bang, jadi kan sebelum Abang milih jurusan ini pasti udah dipikir-pikir dulu, jurusan kehutanan kan Bang. Nah, jadi setelah masuk itu ada beberapa orang mungkin yang menyesal udah milih jurusan itu dan masuk jurusan itu, tapi tetap dilanjutkan karena banyak hal yang dipertimbangkan gitu Bang, kalau misalnya mundur atau keluar dari jurusan yang telah dipilih. Nah jadi menurut Abang nih, Abang pernah nggak merasakan hal penyesalan itu, dan kalau misalnya ada, bagaimana cara Abang mengatasinya gitu kan? Jadi poin yang di highlight di sini penyesalan. Penyesalan. Tapi di sana tadi orientasi awal bagaimana Abang kok bisa masuk di jurusan kehutanan gitu. Jujur, aku pribadi juga dari kelas 5 SD itu pernah ditanya sama guru. Sebutkan cita-cita kalian, tuliskan dalam satu kertas. Terus aku tulis, aku pengen jadi menteri kehutanan. Itu sebenarnya aku mengekspektasi abang aku sendiri. Karena abang aku backgroundnya sebagai orang kehutanan juga. Tapi aku pengen melebihi dari itu, bukan sebagai orang kehutanan kerja gitu. Tapi aku pengen sampai ke titik yang dimana hal berat itu bisa aku jalani gitu sampai aku dapati gitu. Itu mimpi aku pertama. Terus seiring perkembangan jalan, aku mulai bergerak dan mulailah datang spekulatif lah bentuk-bentuk terhadap kehutanan gitu. Karena kehutanan ini impactnya dengan hutan gitu, dampaknya dengan hutan. Ketika hutan habis, kamu mau kerja apa gitu? Kalau enggak kamu jadi budak korporat atau apa gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya tidak ada masalah kalau di kehutanan. Terus yang mendorong aku untuk bergerak di kehutanan pertama, karena isu lingkungan ini makin lama makin marak. Baik isu tentang
greenhouse atau gas rumah kaca, emisi karbon, agraria, kebijakan politik hutanan, HBK, mangrove, semua segala macam itu terjadi semua bentuk konflik dan degradasi gitu. Deforestasi di mana-mana. Mungkin ada orang kredibel lah bisa menjelaskan itu nantinya. Tapi di satu sisi ini menjadi poin bagi aku untuk terus bergerak gitu. Aku mengambil konsentrasi tentang teknologi hasil hutan dan ini menjadi poin landasan fundamental bagi aku untuk terus berjalan lah, minimal bergerak dulu atau nggak bergerak coba untuk berpikir lebih jernih bagaimana aku ke depannya nanti melalui jurusan kehutanan ini. Terus kalau ditanya ada penyesalan atau tidak, penyesalan itu datangnya ketika kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Benar kan? Iya benar. Atau ekspektasi tidak sesuai realita dan terjadilah penyesalan gitu. Tapi sebenarnya kehutanan ini memang berbeda dengan jurusan lain sebagai bentuk melatih mental kita ketika kita berada di hutan misalnya. Ketika kita berada di hutan kita memang dituntut untuk bisa beradaptif atau adaptasi secara keseluruhan dengan vegetasi hutan, dengan flora, fauna yang kita temukan. Dan situ kita dilatih untuk berpikir kritis juga. Ada yang namanya survive. Di situ sebenarnya itu bukan bentuk penyesalan, di situ sebenarnya kenikmatan. Karena jujur ya, teman-teman yang di Visipol mungkin nantinya, teman-teman yang sosum gitu, yang di bidang sosial, pasti orang itu pengen traveling ke wilayah yang sifatnya nature, alam. Gitu. Benar kan? Benar, jadi kita sebagai anak hutan harusnya bangga. Gitu. Harusnya kita yang melestarikan gitu. Karena tanpa hutan juga orang sudah mendeklarasikan tanpa hutan bumi panas. Gitu. Tanpa hutan oksigen hilang gitu. Memang benar karena penyumbang oksigen terbesar juga didominasi oleh hutan selain laut gitu. Gitu. Begitu. Jadi kalau sudah masuk ke jurusan ini ya dinikmati aja gitu kan Bang. Dinikmati, syukuri, jalani aja lah. Pasti ada jalannya. Oke Bang. Nah tadi kan di awal udah Abang menjelaskan tentang inspirasi nih Bang. Jadi ini agak mengkerucut lagi nih Bang. Boleh. Bagaimana nih Abang bisa menemukan inspirasi itu Bang dan membuat Abang semangat dalam menjalani kuliah sebelum ini Bang. Nah mungkin itu. Oke. Selain inspirasi datang role model dan inspirasi ini datang karena paksaan sebenarnya. Orang tua kita atau kerabat kita, keluarga-keluarga kita pasti menuntut hasil dari perjalanan kita selama perkuliahan. Artinya kita harus megang ijazah minimal atau kita harus diberi gelar sarjana bachelor gitu untuk perjalanan kita untuk S1. Memang betul, itu yang menjadi tuntutan untuk menumbuhkan inspirasi. Inspirasi itu bukan tunggu dia datang gitu, tapi kita yang menjemputnya gitu, kita yang mencarinya untuk mendapatkan inspirasi itu. Sama halnya kita dalam mengerjakan skripsi. Tugas akhir beda sama PR gitu. Kalau PR ada deadline gitu. Kalau tugas akhir sampai kapanpun kalau kita biarkan ya kita biarkan gitu. Kapan timbul inspirasinya? Tunggu dipaksa sama dosen. Dosen udah sibuk kan sama tugasnya. Tapi di satu sisi tumbuhnya inspirasi ketika ada dorongan terlebih dahulu dari orang tua selain ekspektasi tadi. Itu orang tua. Dan sebenarnya kenikmatan terbesar dalam mengerjakan skripsi itu ketika kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman terutama kehutanan dalam bentuk penelitian konservasi. Mana bisa sendiri, kita membuat plot, observasi, itu pasti kita membutuhkan teman. Disitulah kenikmatan sesungguhnya. Ketika kita melakukan penelitian manajemen hutan, contoh sosialisme gitu kan, masuk ke wilayah hutan adat, terus kita ketemu sama pucuk adat, terus kita paham geografisnya, terus kita ketemu dengan flora fauna dari sudut pandang antroposentris, kita belajar, terus di kehutanan juga kita ada melakukan pengabdian gitu kan, di desa terisolir contohnya di Kampar gitu. Di situ kita banyak bentuk kenikmatan yang sebenarnya orang inginkan, tapi kita nggak bisa mensyukurinya dan kita terlambat untuk memikirkan hal itu. Jadi seberapapun kata kalau tidak tersentuh gitu percuma saja. Jadi aku pengen dalam video ininya di highlight gitu. Dalam perjalanan kita untuk menuju titik keberhasilan itu memang berat. Terutama kita di jurusan kehutanan dituntut dengan beberapa administrasi, dituntut dengan mental, dituntut dengan sikap, semua segala macam yang sesuai dengan aturan dan normanya masing-masing. Tapi yakinlah, sentuhan batin itu datangnya bukan melalui pikiran dan bukan melalui hati sebenarnya untuk orientasi awal. Tapi itu dari dorongan orang lain sehingga hati itu
dan pikiran itu tergerak. Dan ketika kita mendisclaimer dan menolak itu semua, maka disitulah puncak kegagalan kita. Maka dari itu sentuhkanlah hati kita masing-masing gitu. Bahwasanya kita harus selesai gitu. Minimal untuk sarjana terlebih dahulu, minimal aja ketika kita sarjana ini udah selesai, orang tua kita bangga. Dan kebanggaan itulah puncak datangnya rezeki itu mulai melimpah kepada kita. Sebenarnya seperti itu, Putra. Jadi intinya abang munculkan inspirasi itu karena ada dorongan atau paksaan, mungkin benar kamu. Untuk beberapa orang juga seperti itu gitu. Kalau nggak ada dorongan atau paksaan, mungkin hal yang mau dikerjakan tuh tidak terkerjakan. Nah, mungkin itu kan bang? Iya. Jadi menurut abang inspirasi ini seperti apa yang harus diterapin gitu bang? Di orang banyak yang bisa sama kita terapin gitu bang, yang bagus inspirasi ini. Sebenarnya ya, aku agak sedikit abstrak menjelaskan tentang inspirasi ini. Karena untuk memunculkan sebuah inspirasi itu balik lagi ke dirinya masing-masing gitu. Mau nggak dia bergerak, benar kan? Betul. Tapi ketika kita terus bergerak, kita mencoba untuk menginspirasi orang. Aku nggak tahu selama aku dalam menjalani kehidupan sudah berapa banyak orang aku inspirasi. Dan sudah berapa banyak orang tersentuh dan mulai bergerak. Aku nggak memaksa orang untuk mengikuti gerak-gerikku dari belakang. Semua bentuk yang aku harapkan semua orang itu menjadikan aku role model. Enggak. Tapi aku berharap dengan perjalanan itu orang bisa terinspirasi gitu. Terus gimana kalau orang yang nggak dapat poin inspirasinya? Sebenarnya simple gitu. Orang mau bergerak itu ya berdasarkan dorongan tadi, berdasarkan ekspektasi tadi. Kan ada sering bilang seperti ini bunyinya. Aku coba ucapkan secara verbatim ya, Put. Boleh. Untuk kita nggak makan itu bisa selama seminggu ya. Kita bisa nggak minum selama 2-3 hari. Gitu. Tapi kita nggak bisa hidup 1-10 detik karena kita nggak punya harapan gitu. Jadi harapan itulah yang menjadi poin landasan gitu, fundamental gitu. Artinya kita berjalan, harapan itulah yang menjadi kenikmatan kehidupan kita dalam menjalani kehidupan dunia. Apalah arti hidup kalau nggak punya harapan, kan? Betul bang. Oke bang. Berarti udah banyak penjelasan tentang inspirasi tadi bang. Nah jadi ini menjurus ke kami sebagai mahasiswa nih bang. Jadi kan tugas mahasiswa nih bisa tergolong banyak kan bang, bisa dibilang sibuk juga. Bukan hanya dalam hal perkuliahan, juga kami itu ada tugas dengan deadline-nya minimal ya seminggu gitu kan bang. Itu udah ada deadline-nya. Terus kami jadi mahasiswa juga harus ada mengembangkan soft skill. Betul. Bisa jadi dengan masuk ke lembagaan himpunan mahasiswa atau BEM gitu kan bang. Jadi kan itu sudah bisa dibilang kesibukan. Nah gini bang, jadi abang ada tips nggak bang untuk memunculkan inspirasi bagi mahasiswa yang belum kesana gitu bang, untuk bisa menjadi mahasiswa pada umumnya gitu, yang bisa mengasah soft skill sekalian gitu bang. Gitu bang. Oke. Dalam perkuliahan kita memang dituntut sebagai mahasiswa sebagai orang yang berpikir gitu, paham dari siswa. Kita diuji dengan berdiskusi, kita diuji dengan berpikir, berdialektika, berretorika. Itu memang dituntut sebagai mahasiswa, dan mahasiswa wajib gitu untuk melakukan semuanya. Untuk deadline, aku coba definisikan deadline terlebih dahulu. Deadline itu kan artinya garis mati gitu kan. Iya. Tapi ketika kita selalu mengobsesikan pikiran kita untuk sampai ke garis mati itu, maka kita akan membiasakan diri kita untuk sampai ke titik keburukan gitu. Kan ke titik keburukan itu menuju kematian sebenarnya kan. Sama seperti hal merokok. Orang merokok itu kan kalau dari umur, tadi aku baca bukunya dari Tembakau, aku lupa nama penulis siapa. Ketika dia merokok gitu kan, dari umur 18 sampai dia tua, itu terkuras umurnya 8 tahun gitu. Yang aku baca tadi ya. Itu dari data WHO juga. Jadi simpelnya dalam kita mengerjakan tugas seperti itu, jangan membiasakan kita untuk mengerjakan tugas itu sampai ke deadline-nya. Memang berat gitu, karena kita mempunyai tuntutan dari keluarga untuk menyelesaikan tugas rumah.
Kalau kita punya rumah di sini ataupun kos juga nyuci baju kan. Terus tambah lagi dengan tuntutan organisasi untuk menyelesaikan bentuk administrasi, program, semua segala macam. Terus dituntut juga dengan kita harus mendapatkan prestasi. Sebenarnya ini menjadi bentuk kita harus lebih produktif gitu. Produktivitas itu lah yang menjadi poin penting untuk menuju ke masa tua. Walaupun aku belum sampai menuju masa tua, tapi aku coba mengambil ungkapan B.J. Habibie. Ketika kita berhenti tandanya kita mati gitu. Ketika kita bergerak tandanya kita hidup. Sama kita layak main sepeda gitu. Dan ketika tua itu akan mengikuti ketika kita masa muda. Jadi kalau tua kita malas, maka sampai tua pun kita tetap jadi pemalas gitu. Pemalas ini bukan dalam arti malas gerak aja, tapi malas berpikir gitu. Malas mempunyai ekspektasi gitu, selalu pesimis. Itu yang menjadi kegagalan paling unik sebenarnya bagi aku ya. Oh dia pengen sukses tapi malas bergerak gitu. Harapan ada tapi malas bergerak. Akan simpang siur tuh. Terus untuk bagaimana cara mengkolaborasi ini menjadi poin plus di mana masing-masing akademik jalan, prestasi jalan, organisasi jalan. Gitu. Dari pengalaman aku pribadi, mungkin banyak teman-teman yang lain juga mempunyai hal yang sama. Aku memang betul memprioritaskan perkuliahan akademik sebagai penunjang aku untuk menyelesaikan S1. Tapi di luar itu semua, kemampuan kita itu diuji bukan dari segi pengetahuan, bukan dari segi IQ, tapi EQ juga diuji gitu. Bagaimana tingkat emosional kita dalam menghadapi orang lain. Terkadang emosional inilah dalam penelitian, aku bukan pakai terkadang ya, tapi dalam penelitian dalam buku Daniel Goleman itu menjelaskan 70% untuk menentukan berkeberhasilan itu adalah emotional intelligence. Jadi artinya kecerdasan emosional itulah yang menjadi bentuk kesuksesan. Dan IQ berapa? 30% gitu. Dan itu dalam buku Daniel Goleman dan dijelaskan juga dalam buku Ahmad Muafiq Soleh itu dengan bekerja hati nurani. Walaupun secara cangkupan itu dalam bukunya itu SQ yang menjadi poin landasan kita untuk menuju kesuksesan. Tapi dalam penelitian dari negeri barat seperti itu, emosional lah yang berperan. Terus bagaimana cara kita untuk mengkolaborasinya untuk menjadi puncak-puncak tertinggi dalam kita mengerjakan dari akademik, organisasi prestasi. Selain kita memfokuskan akademik, kita harus mengasah soft skill gitu. Kan sudah banyak perlombaan sekarang, konten kreator. Itu konten kreator samanya dengan desain grafis, editing video, terus ada lagi dengan public speaking gitu. Terus ada juga dengan desain grafis, content writer, terus cukup banyak lagi prestasi-prestasi yang harus kita gali gitu atau esai karya tulis ilmiah. Dan ketika kita memfokuskan pada satu bidang gitu atau general pun boleh, itu sudah menjadi soft skill bagi kita. Contoh public speaking. Sekarang orang public speaking digaji paling mahal sekarang. Iya kan? Ya, simpelnya sederhana seperti itu. Kita gali soft skill. Enggak harus jurusan kehutanan kerja di hutan. No. Kita juga bisa bekerja di tempat-tempat lain, tapi tergantung pribadi lagi ya. Kalau mau idealis bebas. Dan untuk organisasi sebenarnya inilah untuk menjambung relasi kita semakin banyak. Sederhana ya. Ketika kita mempunyai teman yang banyak, pasti kita mempunyai bentuk hal-hal yang tidak terduga datang kepada kita. Contoh, ketika kita gabung sebuah komunitas, nggak taunya besok 5 tahun ke depan dia menjadi orang kerja di bank ini bla 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 atau kerja di bla 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 gitu. Ketika kita membutuhkan hal itu, ada orang yang terdekat kita dulu yang tergabung dalam organisasi. Itu jangka panjangnya, jangka pendeknya kita bisa berdiskusi, bisa bertukar pikiran, bisa sharing session, bahkan bisa saling curhat gitu kan tentang pribadi. Itu tujuannya sebenarnya komunitas dan organisasi. Dan itulah penunjang soft skill kita. Ya, seperti itulah lebih kurang. Tadi abang juga menyebutkan kalau abang pas kuliahan juga sibuk kan bang, juga banyak organisasi yang abang jalani gitu kan bang. Nah tadi abang juga menyebutkan antara perkuliahan atau kegiatan di luar abang lebih milih perkuliahan kan bang. Jadi bagaimana abang bisa menjaga keseimbangan itu bang antara perkuliahan, organisasi atau hobi abang gitu? Bagaimana cara menjaga keseimbangannya gitu? Keseimbangan dalam melakukan kolaborasi antara akademik, prestasi dan organisasi itu sebenarnya sifatnya kondisional. Artinya ketika ada tugas gitu, kalau kita belum UAS atau ketika belum UTS, dan itu adalah tugas pertama kita, yaitu tugas gitu, tugas dari akademik. Kan kita dituntut untuk kuliah untuk membayar itu kan. Terus yang kedua, prestasi itu adalah soft skill gitu.
Dan ini sifatnya kondisional sebenarnya Putra. Oke. Dan ketika kita ingin mengejar sebuah prestasi, di situ kan ada rank waktu yang cukup panjang. Dan itu bisa kita latih gitu, diselang-selang menjadi tugas. Terus organisasi bagaimana? Organisasi pasti sibuk. Benar pasti sibuk. Ada kita ngumpul lah, ada kita menjalani program. Dan itu semua itu tergantung dari manajemen waktu kita. Oke, betul. Manajemen waktunya seperti apa? Bisa kita buat schedule di HP dan biasanya kalau aku pribadi aku membuatnya di WA gitu. Hari ini aku ngapain. Oke. Dan aku coba menerapkan dari buku Atomic Habits kita dari James Clear. Ketika kita ingin membuat kebiasaan baru, maka kita latihkan dari dorongan pikiran kita terlebih dahulu. Caranya dipaksakan kita untuk produktif itu dari hari ini sampai besok. Contoh, ketika aku mau tidur, aku malamnya itu selalu buat list untuk apa aja yang aku lakukan hari ini, aktivitas apa aja yang aku lakukan hari ini. Selanjutnya, ketika aku sampai bangun pagi, aku selalu melakukan meditation atau istilahnya mindfulness. Mungkin agak cukup aneh bagi orang yang mau dengar apa sih gunanya meditasi. Sebenarnya meditasi itulah sebagai pemuncak kita untuk mengendalikan emosi dan menjalani dalam satu hari. Itu simpel dan sederhana ya. Dan selanjutnya aku coba baca buku gitu. Itu aktivitas yang sering aku lakukan. Setelah itu baru sarapan dan menjalani aktivitas. Contoh, ketika aku misalnya ada podcast hari ini udah masuk di list nih, hari ini aku ada podcast nih. Jadi kalau ditunda lagi, berarti aku harus coba lagi. Gitu kan simpelnya. Sama dengan halnya kerja gitu. Aku harus mengerjakan program ini dalam kerja ini. Dan itulah bentuk schedule yang paling tepat. Sama organisasi sebenarnya Putra sebagai ketupel gitu misalnya kan. Ketika kita ingin menjalani satu program, pasti ada schedule tertentu yang udah kita buat gitu. Walaupun ini tergantung kesepakatan konsensus dari organisasi. Cukup berat sebagai ketua gitu kan. Tapi di satu sisi dialah yang membuat schedule gitu, bukan dirinya tapi untuk orang lain juga. Nah, itulah penting manajemen waktu sih Put. Betul. Jadi intinya ya bagaimana cara kita bisa manajemen waktu gitu kan Bang. Oke. Mungkin selanjutnya nih Bang. Jadi sama-sama diketahui kan Abang juga baru lulus nih Bang. Jadi ingin bertanya sedikit gitu Bang. Jadi kan ada beberapa mahasiswa kita ini, mahasiswa jurusan kehutanan ini yang belum memiliki tujuan kenapa mereka itu masuk ke jurusan ini atau menjalani seperti ini gitu kan Bang. Nah, sedikit menanyakan pendapat Abang nih, bagaimana cara kita menentukan tujuan dalam berkuliah ini atau dalam menjalani kuliah ini sebelum lulus gitu Bang. Nah, bagaimana cara kita menentukan tujuan nih gitu. Oke. Aku Put sering gak percaya gitu ketika aku selalu menanyakan pada mahasiswa baru, kenapa kamu masuk kehutanan? Kepencet Bang. Aku gak yakin kalau kepencet. Yakin gak kalau kepencet gitu kan? Coba bayangkanlah secara logika. Memang betul kepencet, tapi aneh aja bisa kehutanan. Pasti ada search gitu dengan word yang kata yang diketik di keyboard. Pasti ya kan? Oke, pasti Bang. Dan ketika dia milih jurusan kehutanan ataupun jurusan apapun, pasti dia mempunyai plan gitu. Aku mau kemana selanjutnya? Aku mempunyai tujuan gitu. Ada pengen setelah tamat kehutanan kerja di perusahaan, ada di instansi pemerintahan, ada NGO, ada sebagai hal lainnya. Dan sebenarnya tujuan itu balik lagi Putra itu dibentuk karena ada ekspektasi kita. Ekspektasi kita seperti apa? Memang susah gitu untuk menyentuh batin gitu. Terkadang ketika kita berambisi untuk menjadi orang yang produktif itu sebentar, 2-3 hari. Untuk membiasakan kebiasaan itu cukup lama. Penelitian menyebutkan 21 hari. No, bahkan sampai 8 bulan untuk bentuk kebiasaan itu. Tapi sederhana ya, untuk inspirasi itu pertama dari ekspektasi kita baik terhadap orang lain atau ekspektasi kita terhadap bentuk pemikiran kita terhadap obsesi atau sederhananya karena tuntutan orang tua tadi. Dan target aku sebenarnya Put setelah tamat kuliah itu masih dilanda kebingungan atau dilanda dengan dilema. Aku antara kerja atau nyambung gitu. Ada sekarang orang yang memprioritaskan kerja untuk mencari pengalaman. Ada orang untuk nyambung kuliah karena pengen menjadi orang sebagai peneliti atau dosen. Tapi semua itu tergantung dari pilihannya masing-masing. Dan susah sebenarnya untuk memilih hal itu. Balik lagi dari tujuannya kenapa dia masuk kehutanan gitu. Dan aku pengen meng-highlight juga ini sebagai focal point. Bagi teman-teman yang di kehutanan sebenarnya nggak perlu menyesal.
laki-laki atau perempuan. Sebenarnya banyak sekali untuk lowongan pekerjaan sebagai orang kehutanan ini di perusahaan lah terutama. Jadi jangan ada penyesalan seperti itu. Dan tapi jangan sebatas hanya kerja perusahaan gitu. Tapi aku bukan mendisklaimer kerja perusahaan itu ya sifatnya kurang gitu. Tapi sebenarnya bagus. Tapi jangan hanya sebatas itu. Kita mimpi harus bisa melejit lebih tinggi. Oke, masuk perusahaan aku harus jadi manajer gitu dalam umur segini. Bisa. Bahkan jadi askep aja itu bisa umur 28 sampai 30 gitu. Manajer bisa umur 30 sampai 33 gitu kita udah sampai ya. Kalau kita jadi peneliti umur 33 udah jadi profesor gitu. Jadi kita harus punya mimpi sampai target gitu. Tapi balik lagi, ruang lingkup atau lingkungan pertemanan itu menjadi besar pengaruhnya terhadap diri kita. Kalau kita gabung sama orang perokok, asap rokoknya sampai kita. Kalau kita gabung sama orang yang suka pakai minyak wangi, wanginya sampai kita. Orang suka makan, kita sampai juga suka makan gitu. Semua tergantung pergaulan juga pun. Jadi selektif juga lah dalam milih pertemanan. Tapi bukan dalam artian ini nggak harus berbaur ya. Tetap berbaur, tapi tetap menjadi orang yang selektif gitu. Karena orang selektif itulah yang menuju orang yang menuju perfect. Kalau bagi aku ya begitu. Seperti itu. Oke bang. Jadi itu ada di pilihan kita. Jadi intinya kan bang. Itu tadi juga abang menyebutkan bagaimana tujuan kita untuk melanjutkan, mau ada tujuannya melanjutkan kerja atau mau jadi peneliti. Nah, jadi Putra ingin nanya lah bang. Jadi kan abang tadi menyebutkan melanjutkan ke IPB itu bang. Jadi bisa diceritakan sedikit bang, kenapa abang melanjutkan IPB? Apakah tujuan abang jadi peneliti juga atau mau jadi dosen gitu bang? Nah, mungkin ada hal yang harus dicapai dengan abang melanjutkan studi di IPB gitu bang. Alasan terbesar aku sebenarnya datang dari waktu kecil. Ketika kelas 5 SD aku pengen mencapai impian gitu. Dari secari kertas aku menuliskan mimpi, aku serahkan kepada ibu guru dan aku disuruh membacakan gitu. Dan itu teringat selalu di bayang-bayang aku. Walaupun dalam ruang lingkup pertemanan selalu ada bentuk-bentuk isu disclaimer gitu. Bisa kok zik sampai itu bullshit tuh, kok harus masuk ini bla 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 bla, ribet gitu. Selain dorongan dari mimpi di waktu kecil, aku juga dipaksa secara persuasi membujuk secara halus dari orang tua gitu. Ketika mempunyai harapan, capailah. Ketika mempunyai kemampuan, gali lagi lebih dalam gitu. Jangan hanya sebatas mimpi gitu. Dan sekarang untuk melanjutkan studi itu memang cukup banyak beasiswa. Disitulah surplusnya kita di Indonesia. Baik kita di dalam negeri ataupun luar negeri. Dan mimpi itu bebas bagi kita karena gratis kan. Tapi aku pengen menuju sifatnya I'm gonna profit gitu. Aku pengen mendapatkan keberuntungan di situ. Keberuntungan seperti apa? Keberuntungan orang yang selalu mencari kesempatan gitu. Nggak masalah bagi aku yang selalu dilanda dengan beribu tes gitu. Dengan beberapa bentuk ekspektasi yang sulit untuk aku jalani. Tapi nggak apa-apa sebenarnya. Sikap orang pun tetap kita ladeni walaupun itu buruk kan. Benar kan Put? Betul. Dalam kita menyelesaikan administrasi, ada beberapa orang yang kurang suka sama kita. Tapi tetap kita temui karena itu adalah bentuk peraturan harus kita selesaikan. Sama dalam jalani hidup. Ketika kita ada masalah, suka nggak suka kita jalani gitu. Dan itulah dalam bentuk pergerakan dalam kehidupan, dan itu juga kenikmatannya. Layaknya seperti kita mendaki sebuah gunung. Ketika kita sampai ke puncaknya, disitulah kenikmatan sesungguhnya. Benar kan Putra? Betul bang. Kita dalam mendaki memang capek, rasanya pengen menyerah, pinggul sakit, kaki naik, betis semua segala macam. Tapi ketika kita sampai ke puncaknya, disitulah bentuk kebahagiaan sesungguhnya. Dan itulah seperti dalam menjalani kehidupan. Puncak sesungguhnya itu kapan tergantung dari kita gitu. Kita pasti mempunyai plan kita. Oke bang. Mungkin itulah sedikit penjelasan dari abang itu kan bang. Kenapa abang bisa melanjutkan studi di IPB gitu bang. Jadi berarti abang lulus beasiswa bang? Enggak, untuk pertama ini reguler dulu. Oh reguler dulu bang. Oke. Jadi gini bang. Jadi kan bang, pastinya abang udah punya pengalaman sebelum lulus ini, pengalaman di baik itu organisasi ataupun di perkuliahan atau proyek praktikum gitu kan bang. Nah dari kegiatan tersebut ada nggak bang impact bagi diri abang setelah lulus dari kehutanan ini, dari kegiatan tersebut bang? Jadi abang masih melakukan kegiatan yang ada di kegiatan abang di kuliah, mungkin misalnya
atau kebiasaan-kebiasaan abang selama di kuliah terbawa setelah lulus gitu bang. Nah mungkin bisa abang sampaikan gitu bang. Oke. Kebiasaan dari kuliah yang terbawa sampai sekarang itu ketika aku mulai membiasakan diri untuk berpikir kritis sih sebenarnya. Karena ada poin yang menjadi pergerakan aku dalam selalu berjalan gitu kan. Itu namanya 4C gitu. Komunikasi, kolaborasi, creativity, communication, satu lagi lupa. Pokoknya komunikasi itu poin paling pertama gitu. Aku bukan sifatnya orang suka ngomong, enggak. Tapi aku ketika berbicara itu seperti ada unsur-unsur kebahagiaan dan kenyamanan gitu. Itu kebiasaan aku di waktu kuliah. Dan ini kan masih jenjang baru 3 bulan kan aku udah teman kuliah kan 4 atau 5 dari bulan Juli. Jadi sederhananya itu yang sampai membawa aku sampai sekarang ini. Dan itu sudah menjadi soft skill lah insyaallah bagi aku, karena jujur komunikasi itulah yang menjadi jembatan atau bridging bagi kita untuk mendekatkan diri sama orang lain, untuk menyampaikan informasi ke orang lain. Terus collaboration, terus ada lagi creativity. Dan itulah menjadi hal-hal yang focal point lah yang fundamental dalam kehidupan selama masa kuliah. Seperti itu Putra. Oke bang. Jadi kan bisa diambil juga kalau abang selama kuliah juga sibuk kan bang. Paling sibuk lah istilahnya. Jadi gini bang, kan di perkuliahan bukan hanya kuliah saja, tapi kan kita juga harus mengasah soft skill yang telah kita bahas tadi kan bang. Nah jadi kan pastinya udah ada bagaimana cara kita untuk manajemen waktu. Nah jadi kan manajemen waktu tuh perlu kita tulis atau kita buat gitu kan bang, supaya kehidupan kita itu tertata gitu. Jadi ini menyangkut manajemen waktu. Menurut abang ini kita sebagai mahasiswa nih, mahasiswa aktif itu perlu atau sedikit perlu lah bang, atau tidak perlu kita membuat seperti skala prioritas ataupun tujuan kita untuk melakukan sesuatu gitu bang. Jadi kan ini menyangkut manajemen waktu, tapi capture-nya ini skala prioritas. Nah mungkin itu bang, apakah kita perlu? Skala priority itu memang penting sekali bagi aku Putra dan bagi kita semua lah. Karena kita pasti ada skill gitu untuk menuju hal yang kita inginkan. Benar kan? Benar. Terus untuk mengenai kebiasaan tadi ya, untuk menuju prioritas itu, balik lagi Putra. Kita tujuan perkuliahan ini untuk menyelesaikan studi gitu kan. Aku bukan menekankan kita harus melupakan organisasi dan prestasi untuk menuju akademik, no. Kita memang tidak harus menjadi orang kupu-kupu gitu, kuliah pulang. Tapi kita harus orang yang selalu berdiskusi. Karena jujur ya, semakin kita banyak diskusi sama orang gitu, baik apapun itu tentang ilmu pengetahuan lah atau epistemologi gitu kan, dasar-dasar ilmu gitu untuk menuju sebuah kebenaran. Disitulah mulai terasa jernih pemikiran kita. Dan rasa kebahagiaan itu muncul ketika kita bisa menyampaikan apa yang kita sudah pelajari gitu. Di situ kelah kenikmatannya. Dan skala prioritasnya seperti apa yang sebenarnya kita harapkan. Skala prioritinya ya bagi aku kuliah dulu sebenarnya. Selesaikan semua bentuk perkuliahan, baik itu bentuknya tugas, UTS, UAS, karena itu menjadi poin paling penting. Kita nggak mau kita ngulang 1 tahun ke depan kan. Kita nggak mau gara-gara satu mata kuliah kita bisa telat tamat. Betul. Benar kan? Benar. Organisasi penting gitu. Dan baiknya organisasi itu dimulai pada semester 1. Jangan tunggu semester 3 untuk dimulai. Memang cukup berat kita untuk manajemen waktu untuk awal-awal ya. Tapi di satu sisi, ketika kita mulai membiasakan diri seperti itu, maka akan terjadi terbentur gitu kan. Terus prestasi ini juga dari semester 1 bagusnya, atau semester pertengahan 1 atau semester 2 untuk beradaptif. Dan inilah menjadi poin paling penting gitu. Dan ketika kita bisa menjalankan 3 poin ini, akademik, prestasi, organisasi, inilah bisa dicap kita sebagai orang yang produktif. Tapi cap itu kan dari label orang gitu. Kita nggak berharap itu juga. Tapi di satu sisi itulah namanya pergerakan dalam sebuah kehidupan Putra. Dan kita berharap juga kan dalam skill mahasiswa kehutanan, jurusan kehutanan itu mempunyai mindset tentang mimpi gitu. Pola pikir tentang mimpi. Aku mau ngejar apa sih?
bisa dipetakan gitu. Dalam umur sekian aku segini, dalam umur sekian aku segini, dalam umur sekian aku segini. Atau mulai untuk membiasakan baca buku. Enggak apa-apa sih, buku soft skill, buku apapun itu. Walaupun enggak semua suka baca buku, enggak masalah juga nonton podcast gitu. Dan di situ timbulnya motivasi. Enggak mau juga nonton podcast, ya udahlah. Coba untuk berbaur dengan teman-teman yang kira-kira produktif. Nah, disitulah awalnya, Put. Oke. Aku kadang selalu berpikir kepada teman-teman yang malas gitu. Kenapa orang ini bisa malas gitu? Kita memang pasti ada rasa malas. Tapi di satu sisi rasa malas itu kayak membelenggu seperti dia di penjara gitu. Sulit kali untuk mengeluarkannya. Aku gak masalah orang rebahan gitu. Aku gak ada masalah bagi orang-orang yang suka tidur gitu. Tapi di satu sisi dia ketika membiasakan dirinya seperti itu mau sampai kapan? Kita tuh harus mengejar bentuk kesempatan, dan keberuntungan itu datangnya karena ada kesempatan itu datangnya ketika kita orang yang selalu bergerak gitu. Dan keberuntungan itu kan suka banget dari orang yang produktif kan, dan itulah menjadi hal yang krusial bagi kita, Put. Karena rasa takut kita tentang masa depan itu tergantung kita dari hari ini gitu. Dan kalau kita kaji lebih dalam lagi, AI sudah berkembang dengan pesat, robotik udah mirip sama kita. Bahkan dari dijadikan alat perang. Sekarang krisis iklim, pertanian mulai degradasi, bahkan baru-baru ini Menteri Pertanian korupsi. Terus ada juga permasalahan geografi kan perang gitu. Dan itu impactnya sampai ke kita gitu. Jadi kalau kita nggak mau bergerak, nggak mungkin kita membataskan mimpi kita tentang hal itu. Dan jangan penyesalan itu datangnya kemudian gitu ya. Kita mulailah jalani dari sekarang. Aku bicara seperti ini, aku juga mulai membenah diri gitu. Aku harus seperti ini gitu. Jadi ya bisa diambil juga intinya untuk menimbulkan kebiasaan atau tujuan itu ya dari awal-awal gitu kan, Bang. Untuk mahasiswa baru semester 1 mungkin bisa diambil informasi serta pengalamannya. Kita bisa masuk ke organisasi mulai dari awal-awal ini, mengasah soft skill, terus menumbuhkan kebiasaan seperti baca buku, terus nonton podcast segala macam, berdiskusi dengan teman-teman, itu hal yang cukup positif gitu, Bang, di mahasiswa sekarang gitu kan. Dengan pertimbangan banyaknya masalah-masalah di Indonesia saat ini gitu. Nah, jadi ini, Bang, last question, pertanyaan terakhir, Bang. Jadi ingin Abang memberikan nasihat atau nasihat, Bang, bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa aktif, bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi serta gairah kita nih selama perkuliahan dengan banyaknya penyampaian dari Abang dari awal tadi gitu kan, Bang. Jadi apa yang perlu kami lakukan dengan nasihat-nasihat Abang gitu. Nah, mungkin bisa Abang sampaikan. Oke. Kenikmatan terbesar itu ketika kita lagi berjuang gitu. Tapi bagaimana kita merasakan kenikmatan itu? Sederhananya, ketika kita masuk dalam satu wadah, disitulah kita mulai untuk beradaptasi. Disitulah mulai kita untuk bisa menggali potensi. Potensi seperti apa yang kita harapkan gitu. Dan kita memang tidak mau selalu menjadi penonton. Kita pengen semua jadi pemain gitu. Kita semua pengen berada duduk di sini. Kita semua pengen bisa mencapai mimpi gitu. Tapi apa caranya dan bagaimana caranya? Dari buku Republic itu dari Plato ya kalau nggak salah. Di situ ada diskusi tentang simposium gitu. Simposium. Di situ berdiskusi tentang kehidupan gitu. Terus ada satu cerita tentang Socrates gitu. Socrates itu dia mempunyai pemikiran tentang bahwasanya ketika kita mempercayakan tentang dewa gitu. Dulu kan dewa-dewa. Itu di situ kita membatasi pikiran kita. Ketika aku ingin mengucapkan A, ada dogma tertentu, ada postur lain yang nggak bisa diganggu gugat gitu tentang ajaran teologi gitu tentang dewa-dewa gitu. Dia coba untuk mulai merubah mindset orang-orang gitu. Tapi ketahuan dia sama pendiri-pendiri agama terkemuka pada dahulunya. Dan dia ditarik, dibawa pada bagian bangunan yang tinggi, terus diumumkan pada semua orang. Terus dia dibunuh, kalau nggak salah diracun dengan racun anggur.
disitulah mulainya naiknya pemikiran-pemikiran kritisisme itu penting gitu. Terus juga banyak isu-isu yang lain tentang kritisisme. Jadi orang dulu aja dari ratusan abad yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu, itu sudah ada pergerakan tentang pemikiran. Dan kita di zaman iptek, kita di zaman ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang, zaman modern, kita masih takut gitu untuk melangkah lebih maju gitu. Kita sekarang bersaing bukan teman-teman kita sekitar gitu, bukan teman sekampung, bukan teman seprovinsi, tapi kita teman senegara gitu. Bahkan orang-orang asing sudah datang ke sini. Terus bagaimana caranya kalau kita tidak mempunyai ekspektasi untuk menuju mimpi gitu kan? Aku selalu mengucapkan kata mimpi karena mimpi inilah menjadi pergerakan kita dalam menuju realita gitu. Dan sederhananya, ketika kita terlalu banyak mengucapkan sesuatu hal yang sifatnya itu baik, maka itu akan terjadi kenyataan. Dan aku coba balik lagi ke butterfly effect tadi. Ada satu kalimat yang selalu aku coba umumkan kepada orang-orang gitu tentang butterfly effect. Apa yang kita pikirkan itu akan berubah menjadi sebuah ucapan gitu. Ucapan kita itu akan berubah menjadi tindakan gitu. Tindakan kita jika diulang-ulang terus itu akan berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu dari awal bangun tidur sampai tidur lagi itu berubah menjadi karakter. Karakter itu berubah menjadi takdir. Dari pemikiran kita itu akan menuju sebuah takdir dengan cukup panjang lah dari siklusnya. Tapi dari itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya itu berawal dari mindset kita. Dan gerakkanlah hati kita untuk menyelesaikanlah minimal studi S1 dulu. Gitu. Jadi nggak ada poin yang betul-betul bisa menginspirasi dari teman-teman, tapi aku coba untuk mempersuasi gitu. Pentingnya kita berkuliah ini bukan hanya modal ilmu, tapi modal sosial juga. Kita harus menggapai semua hal yang kita inginkan dimulai dari hari inilah teman-teman yang mendengarkan nanti. Dan mungkin itulah yang bisa aku sampaikan buat untuk. Oke, Bang. Banyak yang bisa diambil dari pernyataan terakhir tadi kan, Bang. Seperti bagaimana cara kita menumbuhkan kebiasaan mulai dari ucapan, tindakan, mungkin bisa jadi yang terakhir itu jadi karakter kan, Bang, betul. Jadi nantinya yang bagi para penonton itu bisa diambil beberapa informasi, nanti bisa dijadikan implementasi pada kehidupan sehari-hari gitu. Nah, berhubung tadi pertanyaan terakhir, Bang, jadi sudah banyak dari awal sampai akhir itu kami mendapatkan banyak ilmu, banyak pengalaman gitu kan, Bang. Dan ini pada podcast episode pertama ini ya membahas universal, sehubungan kita anak kuliahan, bagaimana kita menumbuhkan motivasi serta gairah. Nah, mungkin di next episode kita akan membahas yang akan menjurus dari jurusan kehutanan. Mungkin bisa jadi kita bakal membahas bidang studi ilmu dari 4 studi, dari manajemen, konservasi, teknologi, serta silvikultur atau budidaya nantinya. Nah, jadi ini pemantik awal podcast jurusan kehutanan yang ditaja langsung oleh Divisi Komunikasi dan Informasi Forestry Student Club atau FSC, yang bisa dikenal juga Himpunan Mahasiswa Jurusan Kehutanan, dengan nama Unri Forester Talk. Nah, jadi ini pemantik awal FSC tahun periode ini. Nah, nanti akan berlanjut terus menerus nantinya. Dan ini bukan hanya membahas tentang isu yang ada di Indonesia, juga isu secara global nantinya, dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang hebat pastinya dan bisa memberikan informasi secara detail. Nah, mungkin itu, Bang, closing statement dari aku selaku host, dan untuk selanjutnya tunggu episode selanjutnya.